Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Kembali siang hari ini Liberty berada di depan gedung umat Islam Solo yang ada di Jalan Kartopuran, Serengan, Surakarta. Kembali Liberty akan bertemu dengan tokoh sekaligus aktivis yang cukup legendaris di kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Pak Nur, masalah keberadaan Jokowi yang dikabarkan merupakan bagian dari keluarga PKI itu, Pak Nur tahu sejarahnya? Nah itu saya melihat, mendengar, membaca siapa yang dikatakan Bang Tri, bahwa ayah Jokowi PKI, ibunya Gerwani. Seperti yang pernah dikatakan Pak Mudrik almarhum, bahwa keluarga Jokowi keluarga PKI. Sama seperti Bang Tri, bapaknya PKI, ibunya Gerwani. Artinya yang disampaikan Bambang Tri itu sama dengan yang disampaikan Pak Mudrik? Sama. Oh ya. Gitu. Artinya mereka menyatakan keluarga Pak Jokowi itu PKI. Keluarga PKI. Sampean meyakini itu? Yakin sekali. Yakin sekali. Alasannya? Ya kan pernah juga lihat di YouTube bahwa Jokowi menyantuni keluarga PKI. Seolah-olah yang jadi korban itu PKI. Sedangkan yang jadi korban itu umat Islam. Contoh, kakek saya, Kiai Haji Demyati, tahun 48 itu sembelih PKI berbarengan dengan ayahnya Bintang Pamungkas di Ngawi. Kalau mbah saya itu disembelih di daerah Ngerambe. Ngerambe itu mana? Ngerambe itu kan ke selatan, jadi daerah Ngawi juga. Nah, untuk mengenang almarhum Mbah Dimyati itu sampai sekarang jariah diwujudkan dengan membuat masjid, namanya Masjid Syarif Hidayatullah dan MTS Darul Hikmah yang sampai hari ini kurang lebih siswanya 300. Itu di daerah Kucangan Ngumpak lokasinya. Dan masjid dan MTS itu di bawah naungan Yayasan Lawu. Artinya Lawu Lembaga Amal dan Wakaf Umat. Ketua yayasan kebetulan saya sendiri, berakte notaris dan sudah disahkan Menteri Hukum dan HAM. Karena kalau tidak dimesahkan Menteri Hukum dan HAM, kasihan anak-anak tidak dapat dana BOS. Pak Nur, kembali masalah keyakinan sampean yang meyakini jika keluarga Pak Jokowi itu merupakan keluarga PKI, dengar dari Pak Mudrik, juga dari Bambang Tri. Nah, sampean selama ini pernah nggak selain dari kedua orang itu yang benar-benar bisa menceritakan tentang bahwa memang Pak Jokowi itu keluarga dari PKI, itu selain dari dua orang itu dari ada nggak? Ada, tapi tokoh-tokoh nasional kan sering bicara di pertemuan-temuan itu sering mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas pertama yang mengatakan itu kan Bambang Tri. Dalam bukunya juga ada sampai dia ngomong saya siap menjadi saksi. Terus ditambah Pak Mudrik, almarhum. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Makanya ketika rezim Jokowi berkuasa, banyak umat Islam yang dikorban, baik dikriminalisasi, termasuk masuk tahanan, termasuk Gus Nur itu kan karena dia bicaranya lantang, keras, dan fakta. Contoh kekejaman PKI kalau tidak segera dihentikan, kita ingat pembantahan 5 syuhada. Belum lagi korban-korban yang lain, anak bangsa yang tidak berdosa, Kanjuruhan berapa korbannya? Dan ada beberapa lagi. Pak Nur, Pak Jokowi itu kan lahir tahun 61-an ya, sedangkan PKI 65, berarti dia kan masih kecil, ingusan Pak. Makanya berarti Pak Jokowi itu bukan termasuk PKI Pak. Makanya dari keluarga PKI. Sudah jelas. Dia kalau memang keluarganya PKI, terus
anak-anaknya mau juga termasuk jelek Pak Nur? Ya kalau keluarga PKI saya mohon tunjukkan satu kebaikan PKI di mana. Tolong tunjukkan. Ya. Kebaikan PKI memutarbalikkan fakta itu kerjaan sehari-hari. Oh berarti dalam hal ini yang PKI itu keluarganya Pak Jokowi, Iya. Kalau Pak Jokowi sendiri kan PKI muncul kan masih Kecil banget, masih anak-anak 4 tahun ya. Ya. Berarti boleh dikatakan Pak Jokowi nggak terlibat tentang gerakan 30 September itu ya? Ya kalau terlibat masih kecil enggak, mana mungkin. Jelas nggak terlibat. Mungkin Pak Nur ada pesan dengan Pak Jokowi yang keluarganya PKI, tapi Pak Jokowi sendiri ketika itu masih muda. Sampan punya saran dan pesan? Bangsaku, rakyatku, pribumi, bersatulah. Ini saatnya rezim Jokowi harus dihentikan. Dan saya ingatkan lagi saudara-saudaraku bahwa orang-orang Cina mayoritas pendukung Jokowi. Orang-orang Cina mayoritas pendukung Jokowi. Sampai dibuatkan bandara di Morowali biar orang-orang RT masuk sini yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ini bangsaku harus ingat, sadar orang-orang pribumi bahwa Cina mayoritas pendukung berat Jokowi. Hanya beberapa gelintir yang tidak mendukung Jokowi. Contohnya siapa? Kwi Kangi, Tom Lembong, atau orang-orang Cina yang sudah mualaf itu. Ya. Pak Nur itu kan pesan menyeluruh. Iya. Artinya yang saya minta itu pesan Pak Nur kepada Pak Jokowi yang memiliki keluarga PKI, tapi Pak Jokowi sendiri ketika PKI lahir dia masih 4 tahun. Lah sampean punya pesan dan harapan terhadap Pak Jokowi apa? Dia nggak terlibat kan? Iya, tapi pentingkanlah apa yang kamu lakukan selama ini terhadap bangsamu sendiri, yang memiskinkan rakyatmu sendiri. Kekayaan alam kau berikan orang-orang Cina, yang notabene orang-orang Cina itu PKI. Ya, sip. Ada lagi? Nah, kalau tidak segera Pak Jokowi bertindak, anak cucu mantu nanti akan mengalami dampak yang kemarahan dari rakyat pribumi yang sangat tidak terbendung lagi. Ya gitu? Ya, terima kasih Pak Nur. Demikian wawancara Liberty dengan aktivis sekaligus politisi yang cukup senior dari Kota Solo.